Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Jumpa lagi dengan Bim Bim Alin. Video kali ini saya ingin membahas tentang PHP. PHP itu dalam istilah sekarang adalah pemberian harapan palsu. Itu adalah bahasa-bahasa gaul. Kemudian apa kaitannya dengan masalah membangun rumah? Ini teman-teman dalam edisi belajar membuat rumah. Jadi kalau Anda pasangan muda yang baru ingin membuat rumah atau siapapun yang baru ingin membuat rumah, biasanya kan mesti mengabarkan bercerita dengan siapa saja. Akhirnya mungkin bercerita dengan tukang yang nanti dipandang untuk bisa membantu. Ceritanya begini, dengarkan ya. Ceritanya begini, jadi biasanya kalau kita belum membuat rumah itu pasti ekspektasi kita inginnya membuat rumah yang begini belum dicocokkan dengan kemampuan, karena memang belum tahu membuat rumah itu sebenarnya biayanya seperti apa. Nah, ini saya ambilkan contoh gini. Misalnya mau membuat rumah tipe 100 itu 9 kali 11 atau 10 kali 10 ya. Itu kan kalau sekarang estimasi sekarang dengan kenaikan harga material dan tukang, rumah paling sederhana itu 3 juta per meter persegi. Berarti kan harus siap dana 300 juta kalau itu tipe 100. Jadi 100 kali 3 juta ada 300 juta. Kemudian dikala ngomong, padahal Anda baru mempunyai uang 100 juta. Misalnya ngomong dengan tukang, Pak, saya ingin buatkan rumah seperti ini. Ini kira-kira ini dengan dana 100 juta cukup enggak? Oh, cukup Mas, mestinya saya buatkan. Kebetulan saya tukang dan kulinya tidak punya job, tidak punya pekerjaan. Kemudian karena juga tidak pernah belajar membuat rumah, belinya material itu tidak diukur dengan kemampuan. Misalnya beli kusen yang harga mahal, ya, beli material yang harganya mahal. Nah, kemudian setelah berjalan, rumah itu belum dapat separuh, uang sudah habis. Kalau uang sudah habis berarti kan selesai. Bisanya harus mencari pinjaman masih sebanyak 200 juta biar ini jadi. Tetapi kalau tukang yang diambil itu adalah tukang harian, dihentikan tidak ada masalah, Pak. Sementara istirahat dulu karena belum ada uangnya, selesai, ya. Kan begitu. Karena tukang sendiri itu ada juga yang tidak tahu harga bahan. Dia bisa mengerjakan rumah, tetapi belum pernah membuat rumah sendiri, jadi belum pernah merasakan satu. Yang kedua, memang sengaja mem-PHP, yang penting saya bisa bekerja, dapat pekerjaan, nanti kalau kurang dia biar mencari terus, saya motivasi untuk mencari hutangan, mencari pinjaman. Itu akhirnya kan berat, teman-teman. Berat, akhirnya kita membuat rumah, mestinya nanti selesai menikmati, selesai masih punya tanggungan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, versi yang kedua ini PHP-nya gini. Didatangi orang yang borong kerja. Borong kerja misalnya rumah tipe 100 tadi 1 meter 600 ribu, berarti kan diborong 600 ribu, 60 juta sampai selesai. Nah, kita tidak mikir uangnya kan tinggal 40 juta. Akhirnya beli besi secukupnya untuk fondasi. Akhirnya belum apa-apa uang sudah habis. Ini teman-teman hati-hati ya. Uang sudah habis, itu trik. Jadi triknya triknya pekerja borong. Sudah jalan aja, nanti akhirnya kalau di tengah-tengah perjalanan kurang kan dia akan berusaha seperti itu. Lah ini sulitnya kalau gini sudah diborongkan, dia dihentikan tidak mau. Wah, enggak bisa karena kan saya sudah
menolak job-job lain, pekerjaan lain di sini ya harus diusahakan. Nah, setengah mati teman-teman. Kalau sudah itu setengah mati ya. Setengah mati. Kalau kurangnya hanya berapa persen gitu mungkin masih ya. Tapi kalau kurangnya banyak tadi itu namanya PHP bahasa saya. Banyak terjadi kejadian seperti ini. Banyak orang membuat rumah yang tidak paham, kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya seperti itu dikerjakan, di tengah-tengah perjalanan uangnya habis. Beda kalau memang niatnya mencicil. Kalau mencicil itu ya harian saja selesai, istirahat dulu, enggak masalah, no problem. Kalau ekspektasinya hanya mencicil sak nyampe sak tekane. Tapi kalau ekspektasinya jangan buru-buru pengen punya rumah, jadi dan dinikmati selesai. Akhirnya di saat kena PHP seperti itu, ya berat secara psikologisnya harus segera jadi, karena juga kalau tidak segera jadi biasanya malu, gengsi dengan dulur, dengan tangga, akhirnya memaksakan diri. Kalau memaksakan diri akhirnya jadi berat banget, jadi berat. Rumah jadi mempunyai tanggungan yang jauh di luar kemampuan, sehingga menyelesaikannya lama sekali. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Makanya saya selalu menyerukan untuk tetap belajar membuat rumah. Jadi kalau belajar membuat rumah itu sebenarnya kemampuan saya seperti apa. Kalau kuatnya membuat tipe 36, dananya ya tipe 36 saja dulu. Kalau kuatnya membuat tipe 50, ya 50 dulu, dan seterusnya. Sehingga rumah jadi bisa dinikmati, kita tidak punya banyak tanggungan. Ya, jadi membuat rumah itu biar tentrem, biar nyaman. Kalau tadinya ikut mertua nggak nyaman, menjadi nyaman di rumah sendiri. Tetapi kalau ya seperti tadi di PHP istilahnya ya, maka itu akan memberatkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.